Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatmawati Agustianti Nawawi dari kelas non-reguler semester 5. Di sini saya akan meresume dari materi mata kuliah Otonomi Daerah dan Desentralisasi dengan dosen Dr. M. Rendi Aridhayandi SHMH. Di sini saya mengambil resume dari judul buku Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah karangan Joseph Mario Monteiro. Joseph Mario Monteiro sendiri adalah dosen tetap Fakultas Hukum, khususnya di bagian Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan kepangkatan lektor kepala. Joseph Mario Monteiro juga pernah menulis beberapa buku dan diluncurkan pada tahun 2013-2014. Penulisan buku ini dibuat untuk melengkapi buku-buku yang sudah ada mengenai sistem pemerintahan daerah yang telah ditulis para ahli. Dengan demikian, buku ini lebih tepat ditunjukkan pada mahasiswa Fakultas Hukum dan FISIP, baik universitas negeri maupun swasta yang di dalam kurikulumnya terdapat mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Dalam buku Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah ini terdiri dari 7 bab. Pada bab pertama, menjelaskan tentang konsepsi otonomi daerah. Istilah otonomi daerah atau autonomi secara etimologi berasal dari kata Yunani autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Pemerintahan daerah atau di negara-negara barat dikenal dengan local government. Selain itu, otonomi diartikan juga sebagai kebebasan dan kemandirian secara teoritis dan praktis. Terdapat 5 jenis otonomi atau sistem rumah tangga daerah, yaitu yang pertama, otonomi organis, rumah tangga organik. Yang kedua, otonomi formal atau rumah tangga formal. Yang ketiga, otonomi material atau rumah tangga material. Yang keempat, otonomi real, rumah tangga real. Yang kelima, otonomi nyata atau bertanggung jawab dan dinamis. Asas-asas otonomi daerah terdiri menjadi 3, yaitu desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Pada bab kedua membahas tentang kewarganegaraan pemerintah daerah. Kewenangan sering diartikan sebagai kekuasaan untuk mengambil keputusan berdasarkan hak dan kewajiban dalam rangka menjalankan suatu kegiatan organisasi tertentu. Wewenang dalam pengertian horizontal, mekanisme pembagian kewenangan, jenis kewenangan, dan pembagian kewenangan. Pada bab ketiga membahas tentang organisasi pemerintah daerah. Kepala pemerintahan daerah maksud saya atau kepala daerah dipilih secara demokratis yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah. DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu yang pertama pembentukan perda, yang kedua anggaran, dan yang ketiga pengawasan. Pada bab keempat membahas tentang peraturan daerah atau perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD dan kepala daerah. Pembentukan perda mempunyai 3 landasan, yaitu 1. Landasan keberlakuan filosofis atau philosophy ground like. Yang kedua, landasan keberlakuan yuridis atau jurisdictional grounds like. Yang ketiga, landasan keberlakuan sosiologis atau sociological grounds like. Dan pada bab kelima membahas tentang prosedur pemberlakuan peraturan daerah secara teknis. Terdapat 7 langkah dalam pembentukan satu perda. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, penelitian ilmiah. Yang ketiga, teknis penyusunan perda. Yang keempat, pembahasan perda di DPRD. Yang kelima, penetapan perda. Yang keenam, pengundangan perda. Dan yang terakhir, penyebarluasan perda. Pada bab keenam membahas tentang pemerintahan desa. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa atau BPD. Pada bab ke-7 membahas tentang produk hukum desa dalam rangka mengatur urusan masyarakatnya. Desa dapat membuat peraturan desa atau perdes. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memerhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Produk hukum desa selain peraturan desa adalah peraturan bersama kepala desa dan peraturan desa. Sekian resume yang dapat saya sampaikan mengenai buku Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah karangan dari Joseph Monteiro. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.